karya tulis ilmiah. Ini Bu Novi dalam bahasa Inggris ya. Karya tulis ilmiah scientific paper atau ya studi saintifik atau ilmiah adalah a written and published report describing original research result intended to communicate scientific research findings to other people, designed in a clear, simple, and well-ordered communication to effective transmission of an idea. Jadi, maksudnya karya itu di sini adalah sebuah tulisan yang dipublikasikan, karena kalau nggak dipublikasikan orang nggak bakal tahu ya, apa itu pikiran dari orang, apa itu pendapat dari orang, apa itu temuan-temuan gitu ya seseorang, yang itu nanti disampaikan secara jelas, simple, tidak bertele-tele, dan dengan penyajian yang bagus, sehingga cara mengkomunikasinya itu efektif ya untuk menyampaikan ide-idenya. Dan di sini karena scientific paper, maka di sini tulisannya atau studinya ya berbasis data, berbasis literatur gitu ya, didasarkan dengan literatur yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau kalian membaca karya tulis itu pasti nanti akan ada namanya daftar pustaka, sehingga kita nggak ngawur nulisnya gitu ya. Oke. Terus ketentuan karya ilmiah itu apa aja? Yang pertama, ada sebuah gagasan kreatif solusi permasalahan masyarakat. Jadi bisa diberangkat dari permasalahan di masyarakat ya, untuk bisa dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Kemudian merupakan hasil pemikiran secara divergen, terbuka, dan komprehensif. Hingga di sini terbuka itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan, komprehensif itu lengkap, divergen itu menyeluruh gitu ya. Kemudian hasil riset terapan, uji coba di laboratorium, atau kajian pustaka dari referensi ilmiah. Jadi karya ilmiah ini tidak hanya berupa sebuah hasil riset atau sebuah uji coba atau pengujian di laboratorium gitu ya, tapi kajian pustaka atau semacam gagasan, tulisan konsep gitu ya, itu juga bisa disebut sebagai karya ilmiah. Nanti Bu Novi tunjukkan perbedaannya ya. Kemudian karya ilmiah itu harus didukung oleh data dan atau informasi yang relevan, yang valid dan cukup dari referensi-referensi ilmiah yang telah ada. Selain itu juga dirancang dengan penulisan yang sistematis, jangan bertele-tele untuk penulisannya, karena namanya kita membaca tulisan itu kalau sudah berlembar-lembar itu bikin ngantuk ya. Jangankan berlembar-lembar, 2 lembar, 3 lembar itu aja kalau yang nggak terbiasa menulis atau yang cara penulisannya itu membosankan, berulang-ulang, kemudian tidak sistematis, itu nanti bikin males yang membaca dan bikin ngantuk. Enggak, sudah baru baca 1 lembar, 2 lembar sudah mengantuk gitu ya. Bu Novi itu termasuk yang cepat ngantuk ya ketika membaca sebuah karya tulis gitu ya, atau membaca buku atau membaca artikel cepat ngantuk makanya. Nah, kalau itu nggak menarik itu malas membaca, ambil aja poin-poinnya. Tapi kadang mengambil poin-poinnya juga ada sesuatu yang terlewat di situ gitu ya. Makanya kalau kita menulis itu harus pakai kalimat yang menarik, kalimat yang runtut, kalimat yang baik, yang mudah dimengerti. Itu yang bagus ya. Kemudian karya ilmiah itu berisi unsur-unsur identifikasi masalah yang mutakhir, rancangan, dan implementasi solusi, serta ada simpulan dan rekomendasi. Nah, itu ya. Dan terakhir, karya ilmiah itu merupakan karya asli, bukan karya jiplakan dan belum pernah dipublikasikan. Itu. Hingga kalian makanya butuh untuk menuliskan, mencantumkan ya referensinya dari mana, agar tidak dianggap menjiplak atau plagiasi. Kalau kita sudah cantumkan referensinya dari mana, itu kalau nanti ada yang komplain gitu ya, oh, ini kok persis tulisan orang ini, oh ini sudah saya cantumkan referensinya, nah seperti itu ya. Hingga kita tidak dianggap untuk plagiasi atau menjiplak. Dan belum pernah dipublikasikan, karena kalau sudah dipublikasikan ulang, maka nanti dianggap plagiasi lagi, seperti itu ya. Oke, bagian-bagian
ilmiah. Nah, sebelum nanti kita masuk ke bab 1 sama bab 2 ya, karena tugasnya Bu Novi menjelaskan bab 1 dan bab 2. Bagian-bagian dari karya ilmiah yang ini umum, yang sudah umum ada di setiap karya ilmiah, baik itu karya ilmiah yang bentuknya panjang maupun yang pendek ya. Ini biasanya ada 5 bab, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan terakhir daftar pustaka. Bab 1 itu isinya tentang pendahuluan. Pendahuluan itu menyampaikan latar belakang mengapa ditulis karya ilmiah ini, gitu ya. Yang kedua, rumusnya. Yang ketiga, apa tujuan dari penulisan artikel ilmiah tersebut dan juga apa manfaatnya. Oke. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, nanti tinjauan pustaka ini terkait dengan teorinya apa, definisi, ya itu semua kita tuangkan semua di bab 2. Kemudian bab 3 itu tentang metode penelitian. Nah, ini kalau ngomong bab 3 itu sebenarnya panjang juga loh ya tentang metode penelitian ya. Karena metode penelitian itu banyak ragamnya gitu ya. Karena Bu Novi kebagian di bab 1, bab 2, Bu Novi yakin nanti bab 3 itu sudah ada yang mengisi. Ya semoga yang memberikan yang saya ini tentang bab 3 itu benar-benar ini ya nantinya memberikan dengan detail apa itu bagaimana dengan metode penelitian. Kemudian bab 4 itu kita melaporkan hasil dari apa yang sudah kita rancang, kita bikin alasan kenapa kita bikin penelitian tersebut, apa rumusan masalahnya, dengan metode penelitian sudah ditentukan, dengan teori-teorinya, itu kita laporkan semuanya di bab 4 ya, berupa hasilnya apa, dan kemudian dibahas. Kenapa kok ada pembahasan? Karena kalau hanya mencantumkan hasilnya saja, itu kurang ini informasinya, kurang mengena gitu ya, kurang dalam. Nah, pembahasannya apa ya? Pembahasannya itu berisi nanti kenapa itu hasilnya itu kok bisa terjadi ya seperti itu ya. Nah, hasil ini dilihat dulu kalau metodenya pakai kuantitatif biasanya hasilnya itu berupa output dari statistik. Nah, kalau cuma yang disampaikan output statistiknya aja, apa dong? Nanti akan tanya loh, itu apa maksudnya angka-angkanya itu gitu ya. Nanti kalau sudah dijabarkan, oh angkanya rata-ratanya sekian, maksimalnya sekian, kemudian ini tandanya positif. Nah, itu kan butuh dijabarkan lagi. Kemudian apa dong maknanya gitu ya dari angka tersebut ya. Oke. Nah, setelah semuanya itu dijabarkan semua di bab 4 hasil dan pembahasannya, maka di sini bab 5 adalah kesimpulan. Jadi setelah kita ngomong banyak gitu ya, setelah kita menulis banyak, melaporkan banyak, orang tuh kadang juga males ya, apa sih isi dari artikelnya ini, males aku mau baca banyak-banyak, apa poin-poinnya. Nah, biasanya orang bisa langsung lari ke bab 5, lihat kesimpulannya. Dari kesimpulan itu disambungkan ke bab 1 rumusan masalah, tujuannya itu harus nyambung gitu ya. Dari apa yang ditulis di bab 1 sampai bab 5 itu harus nyambung. Kalau sampai nggak nyambung itu berarti berbahaya. Tulisannya itu berarti patut dipertanyakan dan asal-asalan nulisnya. Dan juga dari di bab 5 itu juga ada saran. Jadi biasanya sudah ada kesimpulan bahwa tujuannya apa, rumus masalahnya apa, metodenya pakai apa, hasilnya pakai apa, kemudian disimpulkan. Nah, nanti setelah ada kesimpulan itu biasanya penulis itu harus menyarankan untuk penelitian selanjutnya apa yang bisa ditulis lagi atau yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya apa saran bagi praktisinya seperti itu ya. Nah, itu karena karya ilmiah itu harapannya bisa bermanfaat bagi baik itu secara praktisi maupun akademis gitu ya. Tapi lihat-lihat lagi jenis karya tulis ilmiahnya itu jenis apa. Kalau cuma gagasan konsep terus kajian literatur itu biasanya manfaatnya hanya untuk teoretikal aja. Tapi kalau riset itu manfaatnya bisa untuk teoretikal, teori-teorinya atau sisi keilmuannya dan juga sisi praktisinya. Yang itu yang sekarang ini banyak diminta oleh semuanya ya. Bagi peneliti itu harapannya
mereka bisa memberikan rekomendasi atau saran atau manfaat baik itu untuk teori maupun untuk akademis, baik untuk teori maupun untuk praktisnya. Dan yang terakhir ini daftar pustaka. Nah, kalau ngomong daftar pustaka itu juga akan banyak sebenarnya ininya ya, bahannya ya. Kenapa? Karena untuk daftar pustaka, membuat daftar pustaka itu yang dulunya manual. Bu Novi dulu waktu bikin daftar pustaka pada saat disertasi tahun 2011 itu pakai manual. Tapi sebenarnya ada sih di Word itu ada, tapi nggak secanggih sekarang. Sekarang bikin daftar pustaka itu sudah ada aplikasi atau software-software ya, seperti Mendeley. Kemudian kalau di Word itu bibliografi. Kemudian apa lagi ya? Yang sering Bu Novi pakai sih, biasanya Mendeley ya. Karena kalau dengan Mendeley itu, ketika kita sudah pernah tahu belum Mendeley? Sudah tahu belum? Sudah, belum Sudah bisa ya? mengaplikasikannya. Kenapa? Tahu, belum bisa pakai. Untuk mengaplikasikannya itu seperti apa? Nah, itu bisa untuk workshop lagi itu bagaimana pengenalan sistem atau aplikasi untuk membuat daftar pustaka. Itu bisa karena ada beberapa macam dan bagaimana untuk aplikasinya. Jika kalau kita pakai sistem gitu ya, pakai aplikasi atau software, itu tidak akan ada referensi yang tertinggal. Kenapa? Karena kita mengutip pendapat orang, penelitiannya orang gitu ya. Maka nanti kalau Mendeley kita wajib untuk langsung menginputnya pakai Mendeley. Dan nanti kalau selesai semua, itu sudah otomatis kita klik ya, kita kliknya di sana bibliografi akan muncul semuanya. Nah, itu enak sudah nggak perlu menata, sudah nggak perlu mendetilkan satu persatu gitu ya, sampai nanti kadang ada yang lupa, nggak perlu seperti itu lagi. Namun nanti tinggal menyesuaikan aja stylenya, mau pakai style apa yang diharapkan atau yang diminta oleh siapa penyelenggara ya. Kalau kalian nanti membuat karya ilmiah bisa lomba gitu ya. Kalau lomba nanti si penyelenggara lomba itu kalau mewajibkan menggunakan aplikasi untuk citasinya gitu ya. Dan nanti mereka menggunakan style apa, kalian harus mengikutinya. Begitu juga kalau membuat skripsi. Kalau membuat skripsi, itu nanti biasanya ada buku pedoman. Di buku pedoman itu nanti akan dimunculkan menggunakan style apa untuk daftar pustakanya. Nanti kita tinggal pilih aja gitu ya, memakai style apa, IEEE atau apa macam-macam di sana ya, atau tinggal klik aja gitu nanti akan keluar ya. Seperti itu. Nah, untuk di bab 2 ini pun ketika kita membuat tinjauan pustaka gitu ya, tinjauan pustaka atau kita mau mereview artikel, itu juga banyak sekarang aplikasinya, softwarenya. Mungkin yang kalian kenal sekarang adalah ChatGPT ya. Kenal nggak sekarang dengan ChatGPT? Yang itu menjadi kontroversial atau diperdebatkan. Boleh, ada yang membolehkan menggunakan, ada yang nggak boleh. Pernah tahu? Sudah pernah dengar? Iya Bu, sering lewat. Sering pakai? Lumayan. Nah, ChatGPT masih di website ya, di internet ya, belum. Kalau Bu Nafi baca di mana masih di seliwerannya Instagram atau Facebook itu ya ada sudah dipromosikan kalau ChatGPT itu sudah ada bentuk di mana di HP ya kayaknya ya. Jadi bisa install di HP gitu. Katanya sih begitu. Nah, tapi selama ini sepertinya masih di website ya, di komputer gitu ya. Bedovis ini belum pernah pakai ya ChatGPT itu ya, karena masih belum ini, nggak pernah butuh masih ya. Cuman ya ada baiknya, ada nggak baiknya di ChatGPT itu. Kalau nggak baiknya nanti mahasiswa menjadi ketergantungan, nggak mau mikir sendiri, nggak mau mencari referensi, nggak maunya instan langsung tanya ke ChatGPT-nya, ngechat ya, bagaimana ini gitu ya. Nah bisa aja. Tapi kalau itu nggak baiknya ya. Kalau baiknya sih ya cepet aja ya, jadi cepet kalau punya tugas-tugas itu jadi cepet. Tapi katanya sih di Mendeley itu sudah mulai bisa
mengidentifikasi hasil dari ChatGPT, atau dia punya punya menu yang bisa memblokir dari hasil pikiran ChatGPT, katanya begitu. Belum tahu juga gitu. Oke, itu ya. Kemudian, ini Bu Novi ulangi lagi. Jadi jenis karya ilmiah itu ada conceptual paper, ada review paper, ada research paper. Ya, mau Bu Novi tunjukin ya conceptual paper ya, biar kalian nggak bingung ya. Oke. Oke ya. Kalian kalau cari artikel masuknya kemana? Kalau cari artikel Google Scholar ya, Google Scholar itu ya memang banyak di sana. Apa ini ya, tentang bentar ya. Ini konteks. Nah, ini Bu Novi punya nih. Bu Novi ambil dari tulisannya Bu Novi sendiri ya. Oke. Oke, ini Bu Novi publikasikan dulu tahun 2011 setelah Bu Novi baru lulus dari S3 ya. Ini tentang sejarah dan perkembangan asuransi Islam serta perbedaannya dengan asuransi konvensional. Nah, ini adalah contoh konseptual ya. Contoh konseptual itu ya hanya berisi ininya aja, apa konsep-konsep aja ya tentang pemahaman, definisi gitu ya. Gitu. Jadi semacam kayak teorinya aja gitu ya. Seperti itu kalau konseptualnya. Oke, ini punya Bu Novi. Jadi seperti ini contohnya perkembangan asuransi Islam di Indonesia. Kemudian perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional. Kemudian perbedaan pengelolaan resiko lah, seperti itu semuanya. Ini artikel konseptual. Oke. Kemudian kalau artikel yang riset ya. Nah, kalau yang riset ini sebentar. Kayak riset ini ada data-datanya. Kan tahun 2016 di Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Ini Sinta 2. Nah, ini punya UI ya. Wah, ini mau masuk ke sini tuh susahnya minta ampun ya. Ini contohnya, ini judulnya Determinan Proporsi Dana Tak Baru pada Lembaga Keuangan Asuransi Syariah. Nah, cirinya untuk yang riset paper itu pasti ada data-data ya. Oke, ada data-data di sini. Dan riset paper dia meneliti gitu ya. Pasti ada rumusan masalah, kemudian ada tujuannya. Ini ada teorinya juga ada. Nah, terus di sini ada hipotesisnya ya, karena ini kuantitatif hipotesis. Terus ini ada modelnya. Terus ini ada ukuran-ukurannya. Terus ini juga ada datanya ya. Data-data lah ini ciri kalau penelitian riset ya, bentuknya riset paper. Dan ini menggunakan metode kuantitatif. Oke. Kemudian kalau yang lainnya lagi apa tadi? Literatur review ya. Jadi literatur review itu apa mana ya contohnya ya? Jadi literatur review itu dia hanya mereview dari penelitian-penelitiannya orang sebelumnya dengan jumlah yang banyak ya, kemudian dia menyimpulkan gitu ya, bahwa dari penelitian dari tahun misal mulai tahun 2010 sampai tahun 2022 yang terkait dengan asuransi syariah itu banyak menelitinya atau banyak menulisnya
menggunakan metode apa gitu kan, menggunakan topiknya apa. Nah, itu seperti itu kalau literatur review itu. Manfaat. Oke. Nah, ini. Ya, artikel ini ditulis dengan tujuan mereview 3 buah artikel dari penerbit jurnal yang bereputasi. Nah, ini kalau literatur review itu ya ini dia mereview. Kalau ini cuma tiga artikel. Kalau di jurnal internasional yang bereputasi dia sampai ratusan artikel. Mulai tahun sekian sampai sekian dengan topik apa gitu kan. Topik tertentu dia sampai ratusan artikel gitu ya. Dan itu mereka review. Ini cuma contoh sebagai cuma 3 artikel aja ya. Nah, ini sebagai contoh aja judulnya Review Literatur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini contoh aja. Jadi seperti itu. Ini cuma 3 artikel. Bu Novi, sekali lagi Bu Novi bilang kalau di jurnal-jurnal bereputasi itu bisa sampai ratusan artikel yang direview mulai tahun 10 tahun terakhir ya. Dan itu digunakan untuk memberikan informasi ya kepada pembaca bahwa dari tahun sekian sampai tahun sekian dengan topik misal asuransi syariah itu yang mereka banyak bahas itu tentang apa gitu ya. Sehingga dari sini jadi manfaatnya apa sih Bu? Kepakai literatur review cuma gitu aja gitu ya. Dan manfaatnya si peneliti yang membaca itu jadi tahu oh ternyata pada tahun sekian-sekian ini topik-topik yang dibahas itu kebanyakan yang ini, yang masih jarang dibahas itu yang ini. Nah, dari situ tahu gitu ya. Kemudian data yang dipakai juga, oh ternyata masih belum ada data yang terbaru gitu. Nah, itu peneliti selanjutnya untuk menentukan topik-topik riset untuk periode selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, itu tadi perbedaannya dan juga contoh dari mana tadi Bu Novi? Contoh dari jenis karyanya ya, conceptual paper, review paper, dan research paper. Nah, kalau nanti sebagai mahasiswa S1 yang kalian nanti akan membuat skripsi, itu pasti yang diminta adalah research paper. Atau kita membuat skripsi itu basisnya atau dasarnya menggunakan penelitian. Penelitian itu berarti ya udah kita turun ke lapang, kita tahu dulu kondisi di lapang, ada data, dikaitkan dengan teori-teori, nah seperti itu untuk research paper. Kalau mau bikin conceptual paper sama review paper kayaknya masih nggak boleh gitu ya, karena berbasis dengan penelitian. Bahkan sekarang, terus gini lagi, jenis karya ilmiah itu ada yang panjang, jadi kayak skripsi, tesis, disertasi, untuk yang karya tulis akhir untuk S1 itu skripsi, yang S2 itu disebut tesis, yang S3 itu disebut disertasi. Ini adalah karya ilmiah yang bentuknya panjang gitu ya. Atau penulisannya panjang. Sampai ratusan halaman gitu, apalagi kalau disertasi ya. Tapi sekarang kayaknya ada perdebaran baru ya di UNED ya. Untuk penulisan laporan akhir S1, S2, S3 sudah ada batasan halaman. Tapi itu juga termasuk masih panjang ya. Nah, ada juga artikel atau karya ilmiah yang cara penyajiannya tuh versi pendeknya. Yang itu biasa kita baca yang kita sebut sebagai artikel. Itu ya, artikel yang itu pendek. Mungkin hanya 15 halaman, hanya 9 halaman, 10 halaman, dan itu nggak terlalu bertele-tele nulisnya, langsung to the point-nya. Tapi tidak mengurangi dari esensi yang bentuk panjangnya. Seperti itu ya. Terlalu cepat Bu Novi menjelaskan? Tidak, Enggak ya. cukup dipahami. Oke, baik. Nah, sekarang masuk ke bab 1 ya. Bab 1 atau ya bab pertama yang harus ditulis ya. Yang ini penting karena bikin latar belakang itu susah loh. Kenapa? Karena kita harus bisa merangkai dari fenomena, dari teori, riset terdahulu, kemudian kita bisa menyatakan ada perbedaan gitu ya, penelitian-penelitian terdahulu itu perbedaannya di mana, dan setelah itu, setelah kita mengetahui perbedaannya, maka kita bisa berikan keterbaruan atau
apa dong yang akan kita lakukan gitu ya dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Itu namanya novelty. Tapi biasanya untuk S1, novelty itu masih tidak wajib. Kalau mau mencantumkan perbedaan penelitianmu dengan penelitian sebelumnya, silahkan, boleh ya. Karena S1 itu ibaratnya masih latihan menulis gitu ya, latihan membuat karya ilmiah. Sehingga novelty itu masih tidak diwajibkan. Tapi untuk S2 dan S3, S3 terutama itu sudah wajib ada novelty keterbaruan. Kalau S2 itu gap riset, tapi nanti pasti kalau sudah ada gap riset mengarahnya ke keterbaruan. Hingga di sini yang sudah diwajibkan untuk novelty adalah S2 dan S3, S1 masih belum ya. Oke. Bikin latar belakang ini yang paling lama biasanya, karena kita harus benar-benar bisa menuliskan, kita harus bisa menyampaikan. Jadi membuat penelitian itu kan dasarnya dari sebuah masalah ya. Kita di sana itu harus bisa menyampaikan permasalahan. Nah, permasalahan ini yang biasanya disebut dengan fenomena. Harus ada fenomenanya. Fenomena itu kejadian yang ada di lapangan. Ada apa sih di lapangan? Kenapa kamu sampai memilih penelitian ini? Kenapa kamu sampai melakukan penelitian ini? Ada apa di lapangan? Ada apa masalahnya? Kita dasarnya ada di lapangan gitu ya. Atau ada kejadian apa? Kalau mau lingkup daerah, ya udah di daerah tersebut ada masalah apa. Kalau mau lingkup nasional, kalau memang ada datanya silakan. Atau kalau kita mau ambil data-data dari data sekunder yang sudah ada, gitu ya boleh. Boleh kita cantumkan gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu ya fenomenanya itu seperti apa. Di sini kita fenomena ya. Ini. Jadi fenomena ini kebetulan kalau Novi melihatnya dari data ya. Ini ya. Ada pernyataan peneliti melakukan survei awal untuk mendapatkan informasi terkait proporsi tabaruk dan ujroh yang diterapkan perusahaan umum asuransi syariah. Jadi kalau kepingin ngerti secara pasti ada apa di lapangan, ya kita sebelum menulis latar belakang itu datang dulu ke lapang ya, turun dulu lah ke lapang. Lihat dulu ada permasalahan apa. Walaupun sebenarnya kita sudah tertarik pada suatu topik ya. Tapi kan kita nggak boleh asal tertarik aja. Emangnya dengan topik itu ada permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan, ngapain juga diteliti gitu. Seperti itu. Jadi lihat dulu ada permasalahan apa di lapangan sesuai dengan topik yang mau kita angkat. Nah, karena di sini Bu Novi mengangkat tentang adanya penentuan komposisi tabaruk dan ujroh. Tabaruk dan ujroh itu semacam ini ya, tabaruk itu dana kebajikan, kemudian kalau ujroh itu fee untuk perusahaannya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tulis di sini survei dilakukan dengan cara berkunjung ke perusahaan dan melakukan wawancara singkat dengan karyawan di bagian keuangan yang memahami tentang tabaruk dan ujroh. Perusahaan menentukan proporsi tabaruk dan ujroh pada awal tahun untuk diterapkan dalam tahun yang bersangkutan. Hasil survei menunjukkan atau hasil amatan ya, menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum syariah menggunakan proporsi yang berbeda pada tahun 2011 sampai 2013. Ini contoh fenomena ya. Jadi kalian benar-benar tahu kondisi di lapangan seperti apa. Bahkan sebuah perusahaan dapat menggunakan proporsi yang berbeda setiap tahunnya. Di sini tambahi hasil survei tersebut memberikan informasi juga bahwa terdapat 3 perusahaan asuransi umum syariah yang menggunakan proporsi 50%, 50%. Salah satu dari perusahaan tersebut mengubah proporsinya menjadi 55-45% pada tahun 2013. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat 1 perusahaan yang menggunakan proporsi sekian pada ini dan 6 perusahaan menggunakan proporsi sekian. Nah, ini kan kondisi di lapangan seperti ini gitu ya. Ini yang harus bisa kita tampilkan. Perubahan proporsi ini penting karena berkaitan dengan kinerja perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaannya. Ya.
Dan di sini ada pernyataan penentuan proposi tabaruk ujrah menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dikaji guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi. Oke. Nah, terus kita coba bandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Makanya di sini, benar bisa lagi di sini. Makanya kenapa di sini itu harus kita mencantumkan fenomena, ada teori, ada riset terdahulu. Riset terdahulu yang terkait dengan topik kita itu apa yang sudah mereka sampaikan atau apa yang sudah mereka teliti. Itu kita harus sampaikan. Jangan sampai topik penelitian kita itu ternyata sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu nanti mengacu pada plagiasi. Nah, atau jiplak, nggak boleh ya. Seperti itu. Nah, sekarang contohnya lagi, bagaimana menyampaikan penelitian terdahulunya seperti apa gitu ya. Nah, di sini. Namun, penelitian yang membahas tema tentang tabaruk ujur tadi ya masih sangat terbatas. Penelitian yang bertemakan asuransi syariah baru membahas pada tataran konsep umum, diantaranya adalah sebutin siapa yang meneliti gitu ya. Kemudian siapa lagi? Maisami dan Kwon membahas tentang prinsip sosioekonomi. Kemudian pernah juga dilakukan oleh Anggraini, tapi berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, sementara itu penelitian yang bertemakan penentuan proposi tabaruk ujroh pernah dilakukan oleh Puspitasari, oleh saya sendiri juga gitu ya. Namun di sana, karena walaupun sudah dilakukan, tapi apa bedanya? Itu semua kita sampaikan. Ini yang benar ya. Lah ini yang susah untuk disampaikan oleh mahasiswa. Susahnya kenapa? Susahnya karena mereka nggak terjun dulu ke lapangan. Itu yang nanti ketika ditanya, memang di lapangan ada masalah seperti itu ya? Ada masalah terkait dengan topikmu ya? Mereka diem aja. Loh. Kalau memang nggak ada masalah, kenapa diteliti? Mesti benar naik kayak gitu. Karena kita meneliti itu berdasarkan permasalahan. Ada masalah baru kita teliti. Bu, kalau permasalahannya hanya adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu sana positif negatif itu boleh untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung. Tapi fenomenanya jangan dilupakan, harus kita tampilkan fenomenanya ada apa di lapangan seperti itu ya. Loh, ini kok terbalik ya ininya Bu Novi ya, penulisannya. Udah biarin aja nggak apa-apa ya. Oke. Terus apa lagi ini Re? Kemudian juga harus ada teori. Nah, teori ini harus juga disampaikan ke latar belakang. Kenapa? Karena kita sebagai scientific research ya, penelitian yang ilmiah, maka kita harus bisa menyampaikan, mengkaitkan fenomena yang terjadi di lapangan itu dengan teori-teori yang sudah ada. Ini yang biasanya juga menjadi susah ditulis oleh mahasiswa S1 khususnya ya, karena mereka yang pertama mereka belum paham dengan banyak teori, tapi gitu ya kita bisa memperkaya teori itu dengan banyak membaca, atau kita baca dan bisa diperoleh dari artikel-artikel yang memiliki topik yang sama dengan kita. Biasanya mereka akan menampilkan teori-teorinya, kita cari teorinya, kemudian kira-kira teori apa ya yang sesuai dengan riset saya, yang cocok dengan permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Oke, itu teori. Jadi harus ada, apalagi kalau itu penelitian kuantitatif ya, atau menggunakan paradigma. Jadi penelitian itu ada cara pandang atau paradigma itu macam-macam. Yang sering dipakai atau yang sering diterapkan itu yang paradigma positivistik, di mana tujuan dari paradigma positivistik itu adalah untuk menguji teori. Itu sehingga paradigma positivistik itu karena menguji teori ada kepastian, maka mereka biasanya menggunakan metode kuantitatif. Nah, sehingga kalau penelitian yang selama ini kalian baca atau yang kalian temui itu adalah metode kuantitatif menggunakan paradigma positivistik, yang itu wajib ada teorinya. Nggak boleh nggak ada. Teori yang sudah eksis ya, teori yang sudah ada. Beda kalau kita mau membuat teori. Bu Novi dulu waktu disertasi membuat konsep, membuat teori ya, terkait dengan di asuransi syariah itu.
Seperti itu ya. Oke, ada riset terdahulu yang tadi Bu Novi sampaikan, karena sehingga dari riset-riset terdahulu itu kita bisa menyampaikan perbedaan penelitian kita dengan pendahulu kita. Dan dari situ nanti kita bisa munculkan riset gap atau sesuatu yang masih belum ada atau adanya perbedaan ya dari penelitian-penelitian dahulu, sehingga kita memberikan sesuatu yang baru dari penelitian yang sudah pernah ada seperti itu. Oke, lanjut ya. Jam berapa sekarang? 11.22, Bu. 11.22. Kurang berapa menit lagi? Kurang lebih 40 menit. 40 menit lagi. Saya banyak, saya lama ya. Oke. Ini ya saya benar kasih contoh lagi fenomena. Pemaparan fenomena nyata yang ditemui penulis, penelitian atau publikasi yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut, serta kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti. Jadi fenomena itu intinya ada apa di lapangan. Itu kalau harus bisa kalian cantumkan di sana, kalian laporkan gitu ya. Contoh di sini ya, contoh di sini tadi Bu Novi sudah kasih contoh risetnya Bu Novi, ini ada risetnya orang. Kalau ini tentang GCG ya, Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik ya. Penerapan GCG yang baik karena memungkinkan sustainability dan pertumbuhan perusahaan lebih terjamin. Lemahnya penerapan GCG di Indonesia menjadi salah satu dasar penelitian ini dilakukan. Nah, mereka kasih contoh. Kredit Leonesis Securities Asia tahun 2004 Indonesia menduduki peringkat ke-10 atau salah satu yang masuk dalam predikat buruk di Asia Tenggara atas pelaksanaan GCG. Selain itu, dari hasil survei yang dilakukan Standard & Poor's juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu penerapan dan pelaksanaan GCG Indonesia secara umum atau masih stagnan, menurut Suryanto dan Revianto. Nah, ini boleh dijadikan sebagai fenomena bahwa kondisi di lapangan seperti itu gitu ya. Sehingga makanya GCG itu perlu untuk diterapkan dan untuk diteliti. Karena penerapan GCG itu ternyata banyak memberikan dampak bagi kinerja organisasi, kinerja perusahaan. Berdampak pada keuangan, berdampak pada sumber daya manusianya, berdampak pada mungkin marketingnya, semuanya ya, berdampak pada operasional perusahaan. Ya, kita harus bisa menyampaikan bagaimana sih, kenapa penelitian GCG itu penting, pentingnya di mana gitu ya. Kenapa harus dilakukan? Oh, ternyata di Indonesia itu ternyata datanya seperti ini. Nah, itu fenomenanya. Oke, ini kalau novelty tadi ya, novelty itu an update in research refer to one or more element that are new to the research, including new methodology or new observation that lead to the discovery of new knowledge. Jadi novelty itu sebuah keterbaruan atau update ya dalam penelitian yang merefer pada atau yang merujuk pada satu atau lebih elemen-elemen yang baru pada komponen penelitian. Mungkin bisa baru di metodologinya, mungkin bisa baru periodenya, mungkin bisa baru untuk indikatornya, mungkin belum ada kecocokan, kesesuaian antara teori dengan prakteknya, itu bisa menjadi novelty atau keterbaruan. Novelty can contribute to the advancement of science. Okay. Dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu novelty itu ya. The best way to highlight the novelty in your study is by comparison between other people's previous research and your study. Jadi cara yang mudah, yang cepat ya untuk melihat novelty kita gitu adalah, untuk membuat novelty itu ya adalah atau keterbaruan. Kita mencoba membandingkan antara penelitian-penelitian yang sebelumnya, yang temanya sama atau topiknya sama, dan juga dengan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dari situ kita bisa memunculkan novelty yang itu bisa mengembangkan dari ilmu pengetahuan. Itu ya. Tapi sekali lagi, kalau untuk S1 novelty itu masih wajib. Tapi kalaupun kalian bisa membuat, itu sangat baik sekali. Ya. Terus setelah kita membuat latar belakang ya, sudah ada
sudah ada fenomena, sudah ada teorinya, sudah ada penelitian terdahulunya, dapat case risetnya, atau disampaikan novelty. Terus apa dong? Apa yang menjadi rumusan masalah selanjutnya? Apa menjadi permasalahan penelitian ini, gitu ya? Rumusan masalah ini cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis. Ya, biasanya rumusan masalah ini diwujudkan dengan kalimat tanya. Apakah terdapat perbedaan? Apakah terdapat pengaruh? Gitu biasanya ya. Nah, seperti itu rumusan masalah. Masih ada dalam jangan penulis, kemudian belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian, mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, harus orisinal, aktual, dan faktual, harus bernilai atau menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Oke. Di sini rumusan masalah itu kondisi aktualnya seperti apa, kemudian di sini keinginan idealnya itu seperti apa, maka disinilah kesenjangan atau masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu dimunculkan dalam pertanyaan di bagian rumusan masalah. Seperti ini. Contohnya apa ya? Saya tak jadikan contohnya. Ya, ya. Kembali ke tulisannya Bu Novian. Oke, rumusan masalah itu kalau di karya ilmiah yang panjang itu biasanya ada gitu ya. Tapi kalau di artikel itu biasanya sudah diwakili dengan tujuan. Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor determinan proporsi tabaru pada perusahaan asuransi syariah yang meliputi klaim bla bla bla. Nah, ini rumusan masalah itu kalau mau dilihat dari tujuannya adalah apakah terdapat atau gini, apakah terdapat pengaruh faktor klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan biaya umum administrasi terhadap penentuan proporsi tabaru. Itu rumusan masalahnya. Karena harus dituangkan dalam kalimatnya. Kemudian dari rumusan masalah itu nanti akan menjadi tujuan penelitian. Nah, ini kalau di artikel, karena artikel ini versi pendek, jadi harus benar-benar bisa memangkas hal-hal yang kiranya itu redundant atau pengulangan, bisa dijadikan satu. Di sinilah biasanya langsung dibikin tujuan penelitian. Apa sih setelah kita menjabarkan semuanya, maka tujuan penelitian kita itu apa? Berdasarkan dari fenomena, teori, hasil penelitian terdahulu, mengerucut pada tujuan penelitian. Seperti itu ya. Terus oke, itu bab 1 ya tadi ya. Jadi bab 1 itu sudah mulai fenomena, ada teori, ada penelitian terdahulu, ada perbedaan ya. Perbedaan kita bisa menyampaikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kita, dan bahkan kita bisa memberikan novelty. Tinjauan pustaka. Nah, di sini ini masuk ke bab 2. Kenapa kok harus ada bab 2 yang berisi tinjauan pustaka? Ya, di sini kita waktunya untuk menuangkan secara lebih lengkap lagi terkait dengan teori yang kita pakai. Karena seperti yang Bu Novi bilang, teori itu penting untuk ada. Karena pada prinsipnya penelitian yang menggunakan metode kuantitatif itu adalah menguji teori. Sehingga di sini tinjauan pustaka itu berisi uraian hasil temuan penulis atau peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan sekedar kumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali
melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti. Jadi tinjauan pustaka itu berisi teori, kita tidak hanya copy paste teori aja atau copy paste definisi, tapi di sana kita bisa menyampaikan kenapa kita pakai teori ini. Kemudian kita bisa ini ya menyampaikan kenapa kita pakai teori ini, apa alasannya, gitu ya. Ada kesesuaian apa dengan teori dari fenomena yang ada di lapang. Terus apakah ada perkembangan dari teori yang kita pakai, itu kita sampaikan di semua. Karena teori itu ada perkembangannya ya. Dari waktu ke waktu, dari banyak peristiwa, itu melalui riset penelitian, maka nanti teori itu bisa mengalami perkembangan. Contohnya, kalau Bu Novi kan pakai ini ya, membuat teori tentang syariah split fund theory. Nah, syariah split fund theory ini merujuk pada atau dasarnya adalah menggunakan fund theory, teori dana. Kemudian ada syariah enterprise theory gitu ya. Ternyata teori-teori yang Bu Novi pakai itu masih belum sesuai dengan kondisi di lapang. Nah, makanya Bu Novi desain gitu ya. Bu Novi bikin konsep sebuah teori yang bisa menyesuaikan atau bisa mengangkat gitu ya konsep dari apa yang ada di lapangan. Makanya menjadi syariah split fund theory seperti itu ya. Itu ada artikelnya tentang syariah split fund theory, dan sampai sekarang kalau di bidang keuangan pasti teori tersebut dirujuk ya untuk dipakai sebagai landasan teorinya. Oke, ternyata sudah selesai ya untuk tinjauan pustaka. Oke, sebagai contoh ya untuk tinjauan pustaka. Oke, sebentar. Masih ada nih ya di sini, tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Terus sudah nggak bersuara ini. Oke, Bu Novi lanjut aja biar bisa cepat ya. Kita bisa banyak diskusi aja nanti. Oke. Contoh aja ya di sini ya, telaah literatur dan pengembangan hipotesis. Nah, ini kalau di artikel itu biasanya jadi satu ya, telaah literatur dan pengembangan hipotesis. Kalau di versi panjang itu sendiri-sendiri nanti ya. Jadi karena ini kaitannya membahas tentang akad baru, akad wakalabil ujur, maka di sini Bu Novi jelasin ya, apa itu akad baru menurut fatwa dasar MUI, kemudian apa praktek di lapangan seperti apa ya. Itu adalah kita mencoba menjelaskan tentang akad tabarur dan akad wakalabil ujro. Nah, kemudian di sini teori yang dipakai Islamic Split Fund Theory yang tadi Bu Novi bilang ini ya, di dalam konsep Islamic Split Fund Theory oleh Puspitasari, Novi Puspitasari saya ya. Oke, di sini konsepnya apa? Nah, di sini dijelasin semuanya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau di mana kalau di artikel itu ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis itu kita membuat dugaan. Nah, dasar hipotesis itu adalah sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Jadi di mana di kajian literatur itu bab 2 daftar pustaka itu juga nanti sekaligus ada perumusan hipotesis. Nah, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu dugaan ya, dugaan sementara. Kok sudah bisa menduga, Bu? Padahal kan belum melakukan riset. Nah, makanya itu perlu adanya kajian literatur yang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya dan dari teori, maka itu kita bisa membuat hipotesis. Hipotesis dugaan ya. Kalau tadi kaitannya dengan bagaimana pengaruh klaim terhadap proporsi dana baru, maka di sini Bu Novi membuat uraian gitu ya, mencoba menarasikan dulu bagaimana sih klaim itu, kemudian dari hasil penelitian terdahulu seperti apa, kemudian kalau secara teori seperti apa gitu ya, maka nanti bisa membuat sebuah hipotesis ya, hipotesisnya bahwa klaim berpengaruh positif terhadap proporsi dana baru. Nah, ini adalah hipotesis. Nah, dasarnya hipotesis adalah dugaan hasil riset terdahulu dan teori, jangan lupa teorinya, harus ada teorinya. Seperti itu ya. Ini ada teorinya, Islamic Belief teori juga disampaikan. Kemudian hasil risetnya juga, gitu ya. Apa hasil risetnya? Sehingga di sini benar bisa bikin hipotesis. Dan itu wajib ada ya, karena kita menggunakan paradigma positivistik menggunakan metode kuantitatif. Itu contohnya. Jadi ingat, nanti kalau sudah kalian mendapat materi mata kuliah metode penelitian dan disuruh membuat draft proposal atau apa, membuat hipotesis, harus ingat bahwa hipotesis itu didasarkan pada teori dan juga hasil penelitian terdahulu. Oke. Oke, mungkin itu dari Bu Novi ya. Kita bisa banyak diskusi terkait dengan karya ilmiah di bab 1 dan bab 2 ini, latar belakang atau pendahuluan dan di kajian literatur. Monggo saya serahkan kembali kepada moderator untuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi, pemaparan yang sangat luar biasa dan menarik terkait penulisan karya ilmiah bab 1 dan bab 2. Semoga yang disampaikan Bu Novi dapat bermanfaat pada kita. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom ya, dengan format nama lengkap _ pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Bu, Anissa mau bertanya. Boleh, tanya ke siapa, Bu Novi? Iya. Oh, silakan Anissa. Iya Bu, jadi tadi kan ada 3 jenis karya tulis ilmiah ya Bu, ada konseptual, ada research, sama review. Nah, Nisa mau nanya di bagian konseptual artikel, itu berarti nggak ada metode penelitian ya Bu? Atau gimana? Iya, jadi benar. Jadi di konseptual paper atau artikel yang berisi konseptual aja itu sepertinya metode penelitian itu tidak perlu dicantumkan. Kalaupun dicantumkan itu metodenya mungkin ya kajian pustaka, itu metodenya itu yang dituliskan seperti itu. Jadi nggak terlalu mendetail. Kita pakai metode kuantitatif, kualitatif enggak. Kalau di mana kajian konseptual paper itu aja. Gitu ya, Nisa ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Ada teman-teman yang raise hand nih. Iza Sofina Firdaus. Bisa dipersilakan untuk on mic ya. Ya, langsung ini nampak wajah ya. Oke, baik. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan oleh Bu Novi sudah dijelaskan apa sih itu KTI. Nah, saya bertanya, bagaimana ketika kita hendak membuat KTI, tetapi di tengah-tengah penulisan itu idenya kita itu hilang, tapi kita itu tahu tujuannya, tapi seperti ngeblank gitu loh Bu. Lalu atau kita itu bingung dengan bahasa apa yang kita buat dalam penulisan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, bagaimana kita cara mengatasinya? Seperti itu, Bu. Oke. Ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Bisa langsung dijawab, Bu. Oke, langsung dijawab. Oke. Iya.
Ini biasanya dialami Iza ya, Iza biasanya dialami oleh peneliti pemula atau mahasiswa S1 atau yang masih belum punya banyak pengalaman menulis. Benar ya? Tiba-tiba ngeblank, aku mau nulis apa ya? Nanti nulis, oh ternyata nggak nyambung ya sama paragraf atasnya. Atau soal yang pernah kita temukan gitu ya. Paragrafnya nggak nyambung antara satu paragraf dengan yang lainnya. Habis nulis ini, nulis yang lainnya, balik lagi ke nulis yang atas lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya biar tidak ngeblank atau kita idenya hilang gitu ya. Kalau ide riset itu kita pastikan sudah harus kita tentukan ya, harus kita tentukan di awal. Kalau ide riset sepertinya nggak akan ngeblank karena misal gini, kalau tadi Bu Novi ingin meneliti tentang komposisi tabaru ujroh. Kok itu berbeda ya setiap tahun dan setiap perusahaan. Nah itu ide riset itu. Tapi kalau tiba-tiba ngeblank, kemudian Bu Novi beralih ke yang lainnya, jelas nggak mungkin karena itu sudah ide riset atau topik yang sudah ditentukan oleh Bu Novi. Yang bisa ngeblank itu kita menulisnya itu loh, nggak punya ide untuk nulis, nggak punya cara untuk nulisnya gitu kan, ya. Nah, caranya bagaimana? Banyak membaca. Kuncinya satu, banyak membaca. Jangan tergantung sama aplikasi. Jangan tergantung sama ChatGPT. Ya, banyak membaca, banyak mereview artikel. Intinya itu kok. Sekarang sih banyak ya cara untuk mereview artikel sudah ada aplikasi-aplikasi itu ada. Tapi kadang kita kadang Bu Novi itu masih nggak percaya juga gitu ya. Emang iyakah di artikel ini nggak ada teorinya, nggak ada ininya gitu ya. Kadang seperti itu sehingga masih tetap aja harus melihat artikel aslinya. Jadi intinya kita mereview sendiri gitu ya. Kalau cuma mereview, ada kok software-software yang bisa memberikan kecepatan untuk mereview hasil itu ada gitu ya. Tapi kalau memang kita masih nggak percaya, silakan dibaca ulang. Jadi intinya kita banyak membaca dari artikel-artikel sebelumnya. Banyak membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Banyak membaca informasi yang terkait dengan topik kita dari berbagai sumber. Dari buku, dari internet, atau dari apapun, mendengar di televisi gitu ya, itu semua harus kita lakukan. Sehingga dari sana kita punya banyak ide, kita punya banyak informasi, kita punya banyak tahu gitu ya, tahu bagaimana cara menyampaikan pikiran seseorang dalam tulisan tuh jadi tahu bagaimana cara menuliskannya. Karena kalau nggak baca kita nggak akan tahu caranya. Itu yang Bu Novi lakukan. Tetap ya. Makanya kalau Bu Novi selalu pesan sama bimbingan Bu Novi, banyak baca ya, banyak baca artikel. Mesti Bu Novi selalu tanya, kamu sudah baca berapa? Baca 3 artikel, baca 5 artikel, kurang. Kenapa? Dari situ kita masih nggak akan punya dapat ide. Kita nggak akan punya informasi-informasi baru yang bisa kita tuliskan. Karena di setiap artikel A tidak disampaikan di artikel B, walaupun itu topiknya sama. Karena mereka biasanya berangkat dari fenomena yang berbeda, tapi dengan topik yang sama. Gitu ya. Jadi itu Iza ya, semuanya ya, banyak membaca. Jangan bosan-bosan membaca. Jadi kalau memang sudah waktunya untuk membuat artikel tugas akhir, ditarget ya, sehari mau baca berapa artikel. Kalau sehari 3 artikel aja gitu ya, 3 artikel itu cepat kok kalau sudah terbiasa. Baca pendahuluan, cari gitu ya, membaca, oh ya, cara baca cepat, kemudian pakai metode apa? Biasanya bikin list di tabel. Di Word bisa, di Excel bisa. Saya hari ini sudah baca arti berapa 3, ditulis judulnya apa, tahun berapa, siapa autornya, kemudian tujuan dari risetnya apa, kemudian dia pakai metode apa, variabelnya apa, kita tulis semuanya di sana. Sehingga kita dari membaca 3 artikel itu, setelah baca hilang itu enggak. Kadang kan kita setelah baca kadang lupa ya. Kadang lupa gitu ya. Kadang lupa apa ya tadi ya. Saya sudah baca 3 artikel tapi apa yang saya baca tadi ya? Baca lagi lah. Itu kan bikin lama. Tapi kalau kita catat
kita review, kita catat, nanti kita tinggal baca hasil review kita. Oh iya, saya sudah baca artikel 1, 2, 3, temanya ini, topiknya ini, variabelnya pakai ini, metodenya ini. Oke, kita sudah dapat informasi. Besoknya lagi 3 artikel lagi, kita catat lagi. Besoknya lagi 3 artikel. Seminggu berarti sudah dapat 21 artikel. Nah, 21 sudah cukup lumayan. Pasti saya sudah banyak ide, kita nggak mungkin nggak. Kalau mau cepat lagi, kalau mungkin punya, kalau Bu Novi karena Bu Novi pakai asisten ya. Jadi kalau ada riset, ada topik, sudah dapat artikel banyak, saya serahkan ke asisten. Karena kenapa kalau pakai aplikasi Bu Novi juga masih belum percaya gitu ya. Saya serahkan asisten yang suruh review. Mereka sudah review, Bu Novi tinggal baca hasilnya. Itu untuk mempercepat karena Bu Novi kan waktunya banyak ya, maksudnya terbatas ya karena banyak kerjaan. Kalau kalian masih longgar, nggak perlu asisten, paling juga risetnya juga sederhana ya. Tapi kan ini melatih kalian untuk melatih kalian untuk mau rajin membaca. Sehingga dari situ akan banyak informasi yang kita dapat, sehingga kita nggak akan kehilangan ide. Banyak kok, benar kok. Dari situ akan sudah banyak ide. Intinya rajin membaca. Itu Iza ya? Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Ya. Terus ada lagi? Ada lagi Bu Des. Ya. Nova, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nova Agustianisi dari S1 Manajemen. Saya ingin bertanya kepada Ibu materi, kan tadi dijelaskan ya Bu, sempat menyinggung sedikit mengenai daftar pustaka. Nah, kadang-kadang itu entah itu waktu nugas ataupun ikut lomba, itu kan biasanya kita dapat sumber itu nggak banyak ya Bu, karena memang masih maba itu masih bingung. Ini mau pakai sumber apa, itu mau pakai sumber apa, jadinya cuma mungkin pakai 2-3 aja. Tapi biasanya tuh ngerasa Bu kayak, aduh cuma 2-3, takutnya daftar pustakanya terlalu sedikit. Akhirnya Bu, biasanya saya itu ambil secara acak lagi untuk sekuler Bu, intinya yang masih ada hubungannya sama materi yang saya sampaikan. Nah, sebenarnya ya Bu, kalau misal entah itu di lomba ataupun waktu tugas dari dosen, apakah dosen itu ngecek satu-satu Bu? Maksudnya kesesuaian bahwa, oh ternyata karya ini tuh pakai daftar pustaka ini, oh ternyata karya itu pakai daftar pustaka ini, atau tidak Bu? Soalnya takutnya hal semacam itu bisa jadi problematika yang tiba-tiba mencuat gitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Langsung Bu Novi jawab. Ya. Silakan Bu, pertanyaannya sangat menarik. Ya, ini juga kadang ini ya banyak membuat kita dilema ketika menemukan hanya sedikit rujukan ya atau referensi. Tapi Bu Novi yakin sesuatu tuh pasti referensinya nggak akan sedikit kok. Yang ada tuh karena mungkin kita males aja carinya ya. Kalau mau cari tuh banyak. Jangan hanya di Google Scholar ya. Bisa juga dari jurnal-jurnal internasional bereputasi, masuk ke jurnal-jurnal Emerald, Elsevier, atau Science Direct, kemudian ke Springer gitu ya. Itu silakan gitu ya, dicoba semuanya, jangan hanya pada jurnal nasional aja. Jurnal internasional pasti akan nemu, pasti akan banyak ya. Nggak mungkin. Apa sih contohnya sesuatu yang baru, apa contohnya? Jadi kalau memang kita mungkin kalau kita ada keterbaruan, mungkin kita seperti tadi ya, Bu Novi ya, membahas tentang komposisi tabaru ujro. Itu Bu Novi melakukan penelitian pada tahun 2010, di mana itu baru diterapkan komposisi tabaru ujrohnya. Diterapkannya itu juga masih belum ada aturan pemerintah, baru fatwa DSN MUI. Bu Novi dapat dari mana dong referensi gitu ya? Bu Novi dapat dari mana referensi tentang komposisi tabaru ujro? Bahkan justru kalau kita dapat referensi yang terbatas, itu kesempatan meneliti kita menjadi lebih besar. Itu peluang kita lebih banyak. Itu bagusnya di sana. Nah, terus Bu Novi referensinya apa? Ya Bu Novi pakai referensi tentang asuransi syariahnya. Lalu kita sampaikan gitu ya. Karena kan daftar pustaka itu kan hanya untuk mendukung bahwa kita sudah membaca penelitiannya siapa sih yang terkait dengan topik kita atau tema kita gitu kan ya. Kalau memang tadi punya Bu Novi komposisi tabaru ujro itu masih belum ada yang meneliti. Tapi Bu Novi coba kembangkan mereviewnya atau mereferensikannya itu dari penelitian tentang asuransi syariah.
Asuransi syariah di Indonesia, asuransi syariah di luar negeri, seperti apa gitu ya. Orang-orang yang sudah meneliti asuransi atau yang menulis tentang topik asuransi itu mereka tentang apa gitu ya. Itu Bu Novi sampaikan. Nah, sehingga dari situ aja referensinya udah banyak daftar pustakanya. Seperti tadi. Ya, kita seakan-akan ketika dosen membaca atau ikut lomba itu menunjukkan wah daftar pustakanya banyak, berarti anak ini benar-benar sudah ngerti ya, sudah membaca banyak kan gitu kan sebenarnya kan. Asalkan kita benar-benar nggak bohong loh ya. Jadi misalkan daftar pustaka itu sebenarnya nggak ada di nama ini, tapi diada-adakan nama ini dimunculkan, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi benar-benar ini kita rujuk yang kita baca, kemudian kita kutip, kemudian kita adakan di daftar pustaka. Makanya harus pakai Mendeley, karena Mendeley itu nggak boleh bohong, nggak bisa bohong. Karena apa yang kita kutip pakai Mendeley nanti akan muncul di daftar pustaka. Kalau pakai manual masih bisa bohong. Nggak ada di mana, nggak ada di karya ilmiah kita, tapi ada di daftar pustaka. Itu sering Bu Novi temui juga gitu ya. Kadang Bu Novi ngecek, kalau lagi rajin sih ya, kalau lagi rajin dicek ya, kok banyak ya daftar pustakanya ya, padahal ini tulisannya kayak gini aja gitu ya. Coba Bu Novi cek, loh ini loh nggak ada di sini, kenapa ada daftar pustaka? Banyak ada daftar pustaka, oh ini bohong, ini berarti ini. Nah, itu satu. Atau ada juga di dalam banyak tulisan referensi-referensi, kok tapi di daftar pustaka ini masih sedikit, oh berarti ini belum dimasukkan di daftar pustaka ini, seperti itu. Nah, jadi fungsinya daftar pustaka ini menunjukkan kepada pembaca, apalagi yang penyelenggara lomba, bahwa kita memang sudah paham dengan tema kita. Kita tahu gitu ya, kita tahu tema-tema atau riset-riset terdahulu tentang itu, mereka membahasnya tentang apa. Sehingga dari sini kita yakin bahwa penelitian kita itu memang masih belum dilakukan oleh yang lain. Seperti itu. Itu ya, banyak kok bisa apapun referensi yang kita masukkan yang sama itu bisa kita masukkan sehingga nanti akan menambah daftar pustakanya. Apakah itu dicek sama dosen? Itu tadi, kalau lagi dosennya rajin, nggak ada kerjaan, semua diceki gitu ya. Tapi kalau dosennya sibuk gitu ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat ujian ketahuan semua sama pengujinya, wah itu yang malu bikin pembimbingnya seperti itu. Jadi biar sama-sama nggak malu antara mahasiswa dengan pembimbing, maka cobalah untuk mulai dari awal, membuat dengan baik daftar pustakanya, cari referensinya, yang tema topik nggak sama tapi temanya sama, silakan dikembangkan di sana. Itu ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya yang sangat langsung to the point. Jadi kayak saya paham, oh ternyata dosen ini ternyata masih ngecek. Saya kira itu nggak pernah dicek itu. Kayak dilihat, oh ternyata udah ngerjakan terus isinya doang. Kalau Bu Novi tak cek, Bu Novi kan ya. Terima kasih Dea. Jadi Bu, kalau misal daftar pustaka itu yang jadi permasalahan adalah ketika banyak didaftar tapi nggak banyak diisinya, tapi daftar yang kita cantumkan di daftar pustaka itu sedikit. Iya. Jadi harus match ya, harus sama. Kita tulis di itu harus sama. Makanya ada aplikasi itu sangat membantu sekali. Nanti Mendeley itu perlu diajarkan ini biar adik-adik dari awal sudah mengenal, sudah familiar dengan Mendeley. Ketika nanti ikut lomba-lomba itu sudah pakai Mendeley. Pasti nanti yang mereview itu senang. Oh ini sudah pakai Mendeley, sudah bisa. Dan nggak akan ada referensi yang tercecer. Baik Bu, terima kasih. Ada nih selanjutnya ada Kurotul Ayun bertanya. Dipersilakan untuk unmute. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam perkenalkan, nama saya Kurotul Ayunia, saya dari Prodi D3 Kesekretariatan. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Novi, seperti yang kita ketahui, membuat karya tulis ilmiah ini sangatlah tidak mudah, namun memerlukan beberapa waktu dalam membuatnya. Seperti yang kita ketahui, para pembuat karya tulis ilmiah ini pasti menginginkan karya tulis ilmiah yang dibuat ini pasti menginginkan hasil yang baik. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ibu Novi, bagaimana sebuah karya tulis ilmiah ini dapat dikatakan karya yang baik dan layak untuk digunakan? Terima kasih. Oke, ya.
Langsung ya dari pertanyaan Quratul Ayunia. Oke, dari mana, jurusan mana? Dari D3 Kesekretariatan. Oh, D3 Kesekretariatan. Oke. Bagaimana membuat karya tulis ilmiah yang baik dan layak gitu ya? Yang pastinya memenuhi komponen umum yang harus ada seperti latar belakang, kajian literatur, kemudian metodenya disampaikan, hasilnya apa, kesimpulan data pustaka, seperti itu kan. Kemudian konsisten. Konsisten itu mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu konsisten. Konsisten itu ya antara apa yang menjadi tujuan permasalahan dan hasilnya itu sama, nyambung gitu ya. Jangan sampai nggak nyambung. Itu yang penting juga. Yang penting juga harus dipahami gitu ya. Dan kelayakan itu juga ada beberapa level ya. Kalau itu hanya artikel biasa tanpa dipublikasikan ya menurut kita layak ya kita bisa berlayak. Tapi kalau kita ingin mempublikasikannya ada levelnya. Kalau tingkat nasional yang tidak terakreditasi, kemudian mempublikasi ke jurnal yang terakreditasi, mempublikasi ke jurnal internasional yang tidak bereputasi, sampai ke jurnal yang bereputasi, internasional bereputasi, itu ada skalanya. Yang paling berat itu atau yang paling harus bagus itu adalah ketika kita harus publikasi di jurnal internasional bereputasi yang sampai skalanya tertinggi ya, atau Q1 gitu ya. Yang Q1 ya SCR-nya tinggi. SCR itu apa ya? Kalau di jurnal itu ada peringkat-peringkatnya. Q1. Itu di sana benar-benar mereka mengecek mulai dari latar belakangnya, kontennya. Karena memang benar-benar di-review oleh pakarnya, gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita mau membuat itu ya kita benar-benar bisa membuat dengan urut runtut sistematis untuk di latar belakang, menyampaikan dengan baik fenomenanya, kemudian apa tadi rumusan masalahnya, riset gap-nya, novelty. Ya, ini juga novelty yang penting ya kalau kita sudah publikasi ke jurnal ya, khususnya jurnal internasional ya. Terus kalau mau skala internasional maka yang kita teliti lingkupnya juga kalau bisa lingkup internasional. Jangan lingkup daerah dikirim ke internasional gitu ya. Mereka nggak mau ya. Mereka biasanya kalau sudah internasional, mereka maunya ya lingkup internasional. Itu untuk mempermudah diterima. Tapi kadang juga ada jurnal yang walaupun itu lingkup wilayah provinsi gitu ya, mereka kadang mau terima gitu ya. Yang penting itu lengkap ya, runtut metodenya disampaikan dengan baik. Kemudian di metode itu juga dijelaskan tahapannya seperti apa, analisnya seperti apa, hasilnya juga jelas, hasil dari analisis statistiknya, kemudian cara membahasnya, itu juga benar-benar dilihat. Nah, itu akan nampak kok dari peneliti yang baru belajar, atau peneliti yang ngawur asal aja untuk publikasi, atau peneliti yang benar-benar memperhatikan dari setiap komponennya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana membuat tulisan yang bagus ya kita memenuhi dari semua komponen, benar-benar datanya disajikan dengan baik dan konsisten, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 gitu ya. Dan skala penelitiannya atau lingkup penelitiannya itu benar-benar diperhatikan atau benar-benar kita bikin yang semaksimal mungkin kita bisa bikin ya. Mungkin gini, kadang populasinya hanya sedikit. Kalau kita bisa dapat populasi yang banyak, kenapa tidak? Karena itu juga meningkatkan kualitasnya. Kayak gitu ya. Itu model-model seperti itulah yang dijaga ya. Seringkali ya, untuk di skripsi khususnya ya, mereka menentukan sampel. Dari populasi sekian ribu, sampelnya cuma 100, tapi memang ada rumusnya sih. Cuman Bu Novi bilang, kalau memang kamu bisa dapat lebih dari 100, jangan dibuang nanti ya. Sampelnya yang bisa diuji itu masukkan aja semuanya, karena semakin banyak sampel, kalau untuk metode kuantitatif, itu akan semakin baik hasilnya. Seperti itu. Gitu ya, Quratul ya. Semester berapa Quratul? Semester 2, Ibu. Semester 2. Kalau di D3 itu bikin laporan, nggak ada tugas akhir ya. Tapi kalau mau ikut mencoba karya ilmiah boleh juga, nggak apa-apa. Nanti bisa berproses di KSPE ini, gitu kan ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama ya.
Baik, terima kasih Kuratul. Terima kasih Bu Novi atas jawaban yang sangat luar biasa. Jadi untuk membuat karya tulis ilmiah, kita harus memperhatikan komponennya, skalanya, terus konsistensi, serta runtut. Dan berarti kalau bikin karya tulis ilmiah itu bukan hanya tentang isinya ya Bu, tapi juga gimana caranya kita bisa menggiring pemikiran pembaca untuk bisa menemukan hasil yang kita harapkan. Jadi kita giring pemikiran pembaca agar hasil yang ada di pikirannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita tulis. Iya, Gitu loh. iya. Jadi namanya menulis tuh semacam mempengaruhi pikiran orang ya. Jadi setelah kita membaca tulisan orang, kadang pikiran kita ikut dengan pikirannya si peneliti. Itu kan. Nah, kalau itu sudah bisa agar dia bisa mengikuti pemikiran mereka, dan berarti di sana peneliti bisa menyampaikan penyampaiannya dengan cara yang bagus, bisa dipahami, dimengerti, topiknya menarik, datanya original, datanya qualified gitu kan. Kemudian cara penyampaiannya yang runtut, pakai bahasa yang bagus. Nah, tata tulisnya juga penting. Karena apa? Biasanya juga tata tulisnya amburadul, kalau yang masih aduh itu bikin pusing Bu Novi pokoknya kalau sudah membimbing itu ya. Biasanya mahasiswa itu cara ngomong sama tulisan tuh disamakan. Bagaimana cara ngomong ditulis aja gitu ya. Padahal cara menulis itu berbeda dengan cara kita ngomong. Kalau kita ngomong bebas ya, nggak ada aturannya. Nggak harus SPOK, nggak harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu enggak. Tapi kalau kita menulis, namanya menulis itu bagaimana orang membaca tulisan kita tuh bisa langsung mengerti, bisa langsung paham. Nah, kalau ingin langsung memahami, ya kita pakai bahasa yang standar, bahasa Indonesia yang baik dan benar, strukturnya juga mengikuti subjek, predikat, objek, keterangan. Itu akan semakin lebih mudah memahami. Dan itu akan nampak, dari situ akan menunjukkan kualitas peneliti. Oh, peneliti berarti ini sudah mahir, ini penelitinya, sudah kelas tinggi, ini kenapa? Bahasanya sudah runtut, sudah bagus. Dibandingkan dengan anak-anak S1, oh my God, gitu ya. Kalau sudah anak S1 tuh Bu Novi, aduh pusing gitu ya. Harus ngedit lagi sampai bukan editing ya, capek. Kamu harus bikin ini SPOK biar orang nggak bingung bacanya. Jangankan S1, kadang mahasiswa S2, S3 pun itu kalau pakai kalimat juga masih ngawur gitu ya. Ya nggak pakai SPOK itu sering-sering ketemu. Karena Bu Novi kan kebetulan sudah membimbing S1, S2, S3, jadi sudah banyak tahu bagaimana mahasiswa itu cara menulisnya seperti itu ya. Nah, beda lagi karena gini, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, strukturnya bagus, ketika diterjemahkan itu jadinya bagus. Ya. Nah, kenapa? Karena bahasa Inggris itu akan menerjemahkan dengan baik kalau struktur bahasa Indonesianya bagus. Karena bahasa Inggris itu mereka punya aturan sendiri ya, sehingga sering Bu Novi coba gitu ya. Ketika Bu Novi sudah menggunakan bahasa Indonesia yang bagus, hasil translate bahasa Inggrisnya juga bagus. Walaupun hanya bagi Google Scholar gitu ya, Google Writer. Nah, sudah bisa nih saya tuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, jaringannya agak. Oke, sudah terdengar. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuriyahma dari S1 Ekonomi Syariah, Angkatan 22. Saya izin bertanya, Bu Novi. Menurut Bu Novi, apakah ada tips bagaimana cara membuat judul yang menarik dalam pembuatan KTI? Lalu untuk mengenai tinjauan pustaka tadi, apakah ada maksimal atau minimal teori yang dipakai, Bu? Atau ada jumlah rata-rata KTI itu biasanya memakai berapa teorinya? Terima kasih. Oke, judul, terkait dengan judul dan teori ya. Ini yang tanya mana sih? Yang tanya mana sih? Bu Novi nggak tahu wajahnya ini. Coba di spot. Oke. Dari prodi Ekser ya. Nah, semoga nanti
Anissa Anuriyah. Semoga nanti bisa ketemu Bu Novi ya. Bu Novi banyak mengajar di Prodi Eksar. Ya. Iya, Oh, Bu. banyak. Oh ya, kalau sudah Bu Novi ketemu di Prodi Eksar itu dari setiap tahun tuh kadang mahasiswa itu, terus kamu nggak bosan udah ketemu Bu Novi? Enggak Bu, udah bosan. Ya. Oke, jadi terkait dengan judul. Judul itu sebenarnya sebuah penamaan ya. Judul itu mau dibikin terakhir itu juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Judul berubah-ubah itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi nggak usah takut bahwa dosen saya menghendaki judulnya berubah, nggak apa-apa, nggak usah takut karena judul itu bisa berubah-ubah. Melihat mungkin apa ya, mungkin dari nanti hasilnya kok ditemukan ini gitu ya, atau mungkin dirasa terlalu panjang, terlalu melebar atau apalah semacam itu. Ya, pokoknya judul itu bagaimana membuat judul yang menarik. Yang pertama jangan bikin judul yang menarik, tapi buatlah topik yang menarik. Nah, gitu ya. Dari topik nanti kita bikin proposalnya. Nanti setelah kita bikin proposalnya, oh iya, berarti ini nanti saya kasih judul ini aja deh. Seperti ini loh, Rek, kalau punya baby ya, orang baru melahirkan, itu kan lahir dulu, ada anaknya, baru dikasih nama kan. Nah, sama seperti itu. Boleh, nanti judul terakhir aja setelah kita bikin proposal, kita sudah tahu benar topik kita apa, tujuan kita apa, sampai terakhir gitu ya, sampai metodenya. Setelah itu kita baru paham kan apa yang mau kita teliti. Udah deh saya mau kasih judul ini aja. Jadi judul itu kan seperti nama riset kita. Kayak penelitian Bu Novi disertasi itu berkali-kali ganti judul, nggak masalah gitu ya. Apalagi kalau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu nanti aja judulnya terakhir hasilnya. Karena kualitatif itu hasilnya baru bisa diketahui kalau sudah berakhir perkuliahan, berakhir penelitian gitu ya. Penelitian di lapang baru akhir, kita bikin analisis, baru nanti akan ketemu. Nah, udah nanti kita pakai judulnya terakhir aja nggak apa-apa. Itu ya Anissa ya. Jadi jangan pikir judulnya apa yang menarik, nggak, topiknya apa gitu ya. Cari topik yang menarik. Judul nanti setelah selesai menentukan topik, bikin proposalnya lengkap, baru kita bikin judul. Nah, judul yang menarik itu judulnya nggak terlalu panjang, terus to the point pada isi dari topik kita atau training topik kita apa, terus pakai kata-kata yang apa ya istilahnya bombastis gitu ya, atau yang menarik orang gitu ya, atau pakai istilah-istilah yang keren gitu ya, asalkan baku. Jangan sampai istilah-istilah keren pakai bahasa selengean gitu, enggak ya, pakai bahasa yang baku seperti itu ya. Terus terkait dengan teori, Bu mau pakai teori apa, teori berapa? Teori tidak ada batasannya. Selama teori itu terkait dengan penelitian kita, silahkan. Kalau mau pakai metode kuantitatif, kita pakai variabel-variabel. Selama teori itu bisa diturunkan atau bisa sebagai payung, variabel-variabel itu satu teori cukup nggak apa-apa. Tapi misalkan pakai beberapa variabel dan ternyata satu teori itu nggak Bu, kalau satu teori nanti di variabel yang lainnya tuh nggak nyambung dengan teori ini, terus pakai apa? Ada teori satunya, silakan dipakai. Yang penting kita di sana dinyatakan bahwa penggunaan teori ini diturunkan pada variabel apa. Seperti itu. Terus kalau kaitannya dengan fenomena, misalkan kualitatif ya ada teori, sampaikan, nanti disampaikan aja. Mau teori berapa ya, pokoknya yang itu terkait dengan fenomena kita, itu silakan disampaikan semuanya. Mau pakai 3, 4, 5 nggak apa-apa. Asalkan itu semua nanti relevan dengan topik kita, tema kita, dan kondisi di lapangan. Gitu ya Anissa ya, nggak apa-apa. Asalkan kita, bahkan semakin banyak teori itu, bukan semakin bagus ya, pokoknya semakin menunjukkan bahwa kita memang bisa memberikan yang berkualitas lah ya untuk riset kita, termasuk di teorinya, bahwa tidak ada yang ketinggalan teorinya untuk topik kita. Seperti itu. Jangan sampai variabel yang kita pakai tidak ada payungnya atau payung teorinya. Karena ada payung teorinya, variabelnya kita pakai, variabelnya nanti lari gitu ya. Nggak ada yang mewayungi, dia nanti gelundung sendiri. Gitu ya. Lari sendiri. Gitu ya Anissa ya. Terima kasih Bu untuk jawabannya yang menarik sekali. Oke, ya. Terima kasih sama-sama. Oke. Terima kasih Anissa Nuria atas pertanyaannya, dan telah akhir sudah sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Novi yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan melalui diskusi kita pada siang hari ini.
Semoga ilmu yang disampaikan dapat berguna dan diterapkan di hari kemudian.